pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua Depkopinwil Lampung, Bapak Juniansa SMNMM, bersama Ibu Titi Andriani, Ketua Panitia Harkop Lampung, dan juga sebagai Ketua Dekopinda Metro. Ya, saat ini kita berada pada sesi ketiga, sesi 1 dan sesi 2, sudah banyak hal terkait Harkop Lampung yang ke-76. Nah, ini menarik nih Bu Titi Andriani, sebelum ke Pak Ketua, ini soal Harkop di Lampung ini. Itu kan webinar secara nasional dan dilaksanakan secara Zoom itu ya, yang tanggal 26 September. Ini kira-kira seminggu lagi ya Bu Titi ya? Betul sekali Pak. Jadi buat untuk Ketua Dekopinda se-Lampung untuk mengajak seluruh gerakan koperasi dan masyarakat untuk mengikuti webinar yang ada linknya sudah ada di grup sebenarnya. Link pendaftaran. Link pendaftarannya udah ada di grup. Tolong buat Ketua Dekopinda se-Lampung untuk gerakan koperasinya diworo-woro lah, intinya seperti itu. Oh, maksudnya di Boro-Woro itu mungkin mengajak koperasi-koperasi di daerahnya juga ya. Itu sebenarnya tugas Dekopinda, maksud saya gitu. Jadi saya sebagai ketua panitia untuk mengajak Ketua Dekopinda se-Lampung untuk mengajak gerakan koperasi untuk ikut kegiatan webinar melalui daftar link gratis. Anggotanya mungkin selain gerakan koperasi, karena koperasi itu juga mungkin ada UMKM ya Pak Ketua. Iya, betul sekali Pak. Gitu ya. Ya Pak Ketua, ini terkait Harkop tadi ya, sebagai Dekopinda provinsi ini juga pemirsa Tegar TV juga perlu mengetahui Dekopinda di Provinsi Lampung ini dari 15 kabupaten ya? Iya. 15 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah perkembangan untuk Dewan Koperasi Indonesia daerah yang ada di Provinsi Lampung ini sudah 15 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Dan alhamdulillah berjalan dengan maksimal. Maka dari itu dalam rangka Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia Ibu Titi Andriani, bahwa kita akan melaksanakan seminar nasional melalui Zoom meeting tersebut dengan peserta cukup banyak. Sampai sekarang pun kan sudah banyak yang mendaftarkan diri ya melalui link pendaftaran kepada gerakan koperasi kepada Ketua Dekopinda. Silakan nanti berhubung ke panitia untuk mendapatkan link pendaftaran tersebut. Karena di samping pendaftaran gratis juga akan mendapatkan sertifikat yang gratis untuk kepentingan daripada organisasi koperasinya. Kemudian bahwa Zoom meeting ini secara saya nasional, ini namanya nasional, diikutin oleh masyarakat Indonesia. Kita sudah mendata juga, ada yang dari Aceh, kemudian Sumatera Utara sudah daftar, Bengkulu, Jogja, Kalimantan Barat sudah mendaftarkan dirinya untuk ikut. Bagaimana? Karena ingin belajar berkoperasi. Karena koperasi ini adalah sokoguru perekonomian nasional kita yang tidak hilang, yang tidak imbas karena faktor krisis ekonomi. Jadi koperasi luar biasa. Maka dari itu perkembangan yang kita harapkan adalah perkembangan kualitas koperasi itu sendiri. Kalau yang untuk unit koperasi nggak begitu signifikan perkembangannya untuk unit koperasi, tapi lumayan dari tahun sebelumnya 129.000 koperasi, sekarang sudah mencapai 130.129 koperasi, sehingga ada peningkatan volumenya sekitar 5 ataupun 6%, itu untuk peningkatan volume ataupun kuantitas daripada koperasi tersebut. Tapi kita yang sangat berharap sekarang ini ke depannya kualitas daripada koperasi kita untuk lebih baik untuk mensejahterakan anggotanya. Oh gitu ya. Pak Ketua, terkait kualitas, karena Pak Ketua bicara soal kualitas, ini sekarang ini kan perkembangan teknologi ini. Gimana komentar Pak Ketua terkait soal koperasi hubungannya dengan teknologi digital ini Pak? Iya. Jadi kualitas koperasi salah satu contohnya, koperasi itu paling tidak sekarang sudah menerapkan IT digital. Artinya sudah menerapkan secara keseluruhan, baik itu transaksi, simpanan,
kemudian untuk transport dan lain sebagainya sudah melalui digital, sudah melalui satu HP, sudah bisa. Itu yang kita harapkan ke depannya seluruh koperasi sudah bisa seperti itu semua. Tidak lagi yang manual-manual itu. Itu untuk meningkatkan kualitas koperasi. Sehingga nanti benar-benar dipercaya dan diperhitungkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat nanti berbondong-bondong untuk mencintai koperasi, untuk berkoperasi, serta melakukan simpanan di koperasi. Jadi masyarakat nanti pada akhirnya kita berharap tidak menyimpan lagi ke bank, kepada koperasi yang lebih dekat. Karena hasilnya pun untuk anggota koperasi itu. Ya udah jelas seperti koperasi Bu Ketum sendiri sudah pakai digital semua. Iya, Dr. Sri Untari Bisawarna itu punya koperasi, punya anggotanya udah sekitar 26.000 orang, sudah terkoneksi semua. Udah tahu langsung diklik di HP ini simpanan dia berapa, kemudian dari nomor anggotanya, kemudian mereka sudah bisa melakukan RAT melalui Zoom meeting, sehingga sudah canggih semua sekarang. Itu kualitas koperasi, itu yang kita harapkan ke depannya. Khusus untuk Lampung kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Pesan Ibu Ketum juga bagi gerakan koperasi yang mau studi banding kepada koperasi Ibu Ketum, ditunggu, dipersilakan di Malang, Jawa Timur sana. Itu untuk sebagai contoh daripada koperasi nasional tempat beliau. Untuk meningkatkan kualitas daripada koperasi itu. Gitu. Ya. Artinya apa yang disampaikan Pak Ketua ini, koperasi itu harus dekat dengan teknologi digital ya? Ya, harus begitu. Untuk meningkatkan kualitas tadi, kualitas koperasi. Makanya kita sekarang ini akan lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitasnya. Itu. Bu Titi Andriani, ada komentar untuk Dekopinda Metro lah khususnya? Silakan Bu. Terkait koperasi? Ya, saya. Nggak ada. Oke. Ya, perkembangan digital juga terus ditingkatkan ya, apa yang seperti disampaikan Pak Ketua ya. Ya, paling tidak saya menyarankan kepada pemerintah, baik kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, untuk meningkatkan kualitas daripada koperasi ini, paling tidak menambahkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan digital tersebut kepada gerakan koperasi. Nah, paling tidak setahun itu 1 kali atau 2 kali melakukan pelatihan tentang digital itu pada gerakan koperasi yang memang benar-benar dipersiapkan untuk pelatihannya itu. Nah, nanti kan banyak yang ahli-ahli digital itu untuk bisa sebagai narasumber dari di pelatihan di kabupaten kota tersebut. Tapi kita berharap pemerintah sendiri, usaha dinas koperasinya lebih memahami sehingga memang terkoneksi mereka ini nanti antara dinas koperasi, gerakan koperasi atau koperasi di daerah masing-masing itu. Sekali lagi kami mengharap kepada pemerintah daerah agar membuat program untuk pelatihan digital kepada gerakan koperasi. Iya. Dan tentunya juga ini barangkali Pak Ketua, koperasi ini kan unit usahanya selain simpan pinjam juga ada unit usaha produktif lah seperti kuliner, UMKM barangkali begitu ya Pak. Ya, itu kan terlihat dari jenis koperasinya. Jadi di koperasi ada koperasi konsumsi, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, ada koperasi simpan pinjam, dan ada koperasi produksi. Ada 5. Jadi masing-masing punya. Koperasi produksi memproduksi istilahnya. Koperasi jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kalau dulu kan banyak koperasi serbaguna misalnya atau serba usaha. Di sana lah ada unit simpan pinjam. Unit-unit itu ada simpan pinjam, ada retailnya, ada produksinya. Nah, tapi sekarang ini dengan ada 5 jenis koperasi ini, itu yang dipilih oleh masyarakat. Kelompok masyarakat itu apa? Kalau kira-kira memang memerlukan masalah pendanaan, dia akan membentuk simpan pinjam. Tapi kalau dia memang produksi untuk kegiatan masyarakat sana, tentu akan membentuk koperasi produksi. Nah, di koperasi masing-masing jenis koperasinya kita tingkatkan kualitas daripada koperasinya dengan memakai IT semua, memakai digital semua. Itu. Baik UMKM-nya, baik produksinya, baik jasanya seperti Pak Ketua bilang, baik simpan pinjamnya, itu perlu teknologi digital. Ya. Karena sekarang ini memang anggota koperasi itu ya memang UKM semua. Itunya disebut nanti anggotanya anggota yang produktif. Dan kita memang agak mengelarang kalau namanya anggota itu konsumtif. Kalau konsumtif itu kan hanya untuk konsumsi dia sendiri, yang akan menjerat dia sendiri, akan membuat diri dia susah nanti. Untuk apa dia pinjam kalau hanya untuk makan?
Nah, kita berharap kepada gerakan koperasi ini anggotanya itu nanti memang anggota UKM yang memang usahanya produktif. Gitu. Iya. Sehingga bisa bergulir dana dan sebagainya. Iya, betul. Oke, menarik ini Bu Titi dan Pak Ketua. Bu Titi ada tambahan soal UKM produktif tadi? Komentarnya? Ya. Ya, pemirsa Tegar TV, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua Dekopimil Lampung, Bapak Juniansa, SMNMM, dan Titi Andriani, Ketua Panitia Harkop Lampung, yang juga Ketua Dekopinda Metro. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.